Halo, apa kabar semuanya? Piring, oke. Lilin, korek api. Selanjutnya adalah kita membutuhkan kertas yang sudah digunting seperti obat nyamuk baygon, seperti bola yang bulat. Bentuknya seperti ini. Kalian gunting, kemudian kaitkan paling ujungnya dengan benang ke ujung ini. Setelah itu, yang satunya kaitkan kepada sebuah kayu. Akan bentuk seperti ini. Kita taruh dulu. Cara bekerjanya bagaimana? Kita hidupkan dulu lilin dengan korek api. Lelehan lilin kita taruh di atas piring. Kemudian kita taruh ujung lilin di atas piring. Kertas yang tadi kita taruh di atas api, ya, di atas api, tapi tidak boleh terlalu dekat. Maka yang terjadi adalah perputaran terhadap kertas tersebut. Mengapa ini bisa terjadi? Karena tekanan udara yang ditimbulkan dari api membuat energi gerak terhadap kertas, sehingga perubahan ini disebut perubahan energi panas menjadi energi gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Pemuda I. Gimana kalian semuanya sudah menonton tadi video tadi? Nah, gimana videonya? Nah, video tadi adalah merupakan contoh dari perubahan bentuk energi ke bentuk yang lain. Perubahan energi itu banyak, teman-teman. Ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu. Ada juga perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin, blender. Kemudian ada perubahan energi listrik menjadi panas, contohnya seperti setrikaan. Banyak sekali, teman-teman. Nah, perubahan energi adalah suatu perubahan energi dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Baik, teman-teman. Tanpa kita sadari, pada zaman sekarang kita menikmati dan menggunakan hasil temuan orang lain. Contohnya handphone atau HP, kemudian televisi, radio, kipas angin, kemudian kosmos, penanak nasi, kompor gas, dan lain sebagainya, lampu. Nah, itu semuanya hasil temuan orang lain. Sekarang adalah zaman digital, yaitu zaman serba teknologi. Semuanya, segala hal yang kita lakukan, yang kita butuhkan menjadi lebih kompleks, menjadi lebih mudah, aksesnya semakin lebih simpel. Contoh misalnya, dahulu kita mau memberikan kabar keadaan kita sekarang itu dengan menggunakan surat pos.
mau beritahu dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita cukup dengan SMS atau telepon, chatting dan lain sebagainya mengabarkan tentang keadaan kita. Nah, sekarang lebih mudah lagi teman-teman. Apakah itu dibuat dengan secara instan? Tidak. Nah, apa yang fasilitas yang kita nikmati, yang kita gunakan hari ini adalah fasilitas hasil temuan-temuan orang hebat, hasil temuan-temuan seorang ilmuwan. Contoh misalkan lampu listrik itu hasil temuan seorang ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison. Kemudian telepon itu hasil penemuan seorang ilmuwan yang bernama Alexander Graham Bell. Dan banyak sekali temuan-temuan. Nah, teman-teman sekalian, pembelajaran kali ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi kalian. Karena apa? Karena ilmuwan-ilmuwan yang Bapak sebutkan tadi, mereka juga semuanya belajar tentang energi. Dari belajar energi tersebut, kemudian mereka berpikir keras, menganalisa, mengobservasi, meneliti, terus sehingga bisa membuat dan akhirnya menciptakan sebuah temuan yang manfaatnya digunakan sekarang oleh seluruh dunia. Namanya dikenal dan dikenang. Mereka jasanya sampai sekarang bermanfaat untuk semua orang. Alexander Graham Bell, manfaatnya telepon sampai sekarang digunakan oleh semua manusia. Kemudian lampu pijar. Nah, ditemukan oleh Thomas Alva Edison, manfaatnya sangat besar sekali. Nah, itu semuanya hasil temuan ilmuwan-ilmuwan teman-teman. Mereka berpikir keras sehingga menciptakan sebuah temuan-temuannya. Anak-anakku sekalian, Bapak berharap dengan pembelajaran ini, dengan pembelajaran energi ini, kalian bisa terinspirasi, bukan hanya belajar saja, namun juga kalian bisa melakukannya dalam kehidupan yang nyata, teman-teman. Sehingga kalian sama seperti ilmuwan-ilmuwan yang lainnya, menjadi seorang yang berpikir keras, inovatif, kreatif, sehingga membangun bangsa ini menjadi bangsa yang dihargai, bermartabat, dan negara yang maju. Nah, teman-teman sekalian, mereka ilmuwan-ilmuwan juga sama seperti kalian dahulunya belajar tentang energi, namun bedanya mereka adalah berpikir keras. Kemudian siang hari, baik siang maupun malam, mereka terus-terusan berpikir sehingga menemukan sebuah temuan yang manfaatnya sangat besar sekali bagi kehidupan manusia. Baik teman-teman sekalian, kita belajar tentang energi ya. Baik, kemarin itu kita masih mengenai tentang subtema atau tema 6. Namun kita sudah memasuki di subtema 2. Tema 6 ini membahas tentang energi dan perubahannya. Nah, kemudian namun pembelajarannya adalah pembelajaran dari pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6, teman-teman. Yang judulnya adalah perubahan energi. Namun bukan hanya perubahan energi saja, teman-teman. Hari ini kita akan belajar, namun kita akan belajar tentang bagaimana cara merawat energi tersebut. Kita juga harus menjaga energi-energi tersebut. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar, semoga sukses. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya buka halaman 72. Nah, di halaman 72 kita akan memasuki di pembelajaran 4. Baik, pembelajaran 4 ini Anda dan teman-teman akan berlatih melakukan gerak berjalan, meliuk, dan mengayun mengikuti irama. Pada kesempatan ini mereka menggunakan alat berupa bola plastik. Nah, ini disebut pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, mengenai apa? Gerak kombinasi berjalan, meliuk, dan mengayun. Kalau kemarin menggunakan simpai dan tali, sekarang menggunakan bola, tapi dengan irama. Bolanya bola plastik. Mereka memperhatikan gerakan yang dicontohkan Pak Guru olahraga. Nah,
Kemudian teman-teman, langsung kita praktekkan saja. Ayo mencoba. Pertama, bola dipegang di samping kanan, kemudian dipajukan di bawah dada tepatnya. Ya, setelah itu bolanya ke ataskan. Kemudian kembalikan bola, luruskan dengan tangan yang sama ke belakang. Nah, ini kalau misalkan dicontohkan dalam gambar memang tidak terlihat bagaimana cara bola habis ke depan langsung ke belakang. Nah, ini bisa ya ke belakang kan nanti. Nah, selanjutnya teman-teman, ya, di halaman 74. Nah, baik, pada halaman 74 ini adalah menceritakan tentang bagaimana kita sebagai manusia harus merawat dan menjaga energi. Coba dibuka halaman 73. Nah, di antaranya energi apa saja? Seperti energi yang ada di bumi, yaitu berupa makanan, buah-buahan, serta makanan pokok itu merupakan energi, teman-teman. Nah, sebagian besar kita mengkonsumsi atau makan makanan pokok itu nasi. Nah, nasi tersebut dari padi. Oleh karena itu, kita sebagai penduduk bumi harus menjaga kelestarian alam ini. Nah, kita juga harus merawat tanaman dengan memberikan pupuk supaya subur. Dan kita juga harus menjaga lingkungan supaya keadaan di antara kita tetap terjaga asri, bersih, dan indah. Kemudian segala tanaman-tanaman yang ditanam oleh kita itu semuanya aset atau cadangan untuk manusia semuanya, termasuk para petani, baik petani padi maupun petani buah-buahan, sayur-sayuran. Mereka adalah orang yang berjasa bagi kehidupan semua manusia. Karena apa? Karena dengan para petani kita bisa makan nasi. Coba seandainya tidak ada yang bertani di Indonesia, mungkin kita kesulitan untuk mencari bahan pokok makanan setiap hari. Nah, seperti di mana? Seperti di Arab, bahan pokoknya makanannya apa? Makanannya itu roti. Roti itu dari gandum. Nah, teman-teman, mereka juga melestarikan gandum, menanam gandum di sana dan menjaga apa? Tanaman gandum. Supaya apa? Supaya mereka tetap bertahan hidup. Karena gandum makanan pokok orang-orang Arab. Begitu pula di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Oleh karena itu kita menjaga dan merawat padi tersebut serta menghargai hasil jerih payah daripada setiap para petani yang mereka tanam. Baik, proses membuat selanjutnya adalah segala fasilitas yang kita gunakan seperti pakaian, celana, peci, baju, dan lain sebagainya itu merupakan hasil kerajinan orang lain. Tanpa kita sadari, itu merupakan bagian daripada energi, teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat sebuah pakaian? Bagaimana cara membuat pakaian tersebut sehingga kita hanya bisa membelinya saja tanpa berpikir bagaimana cara membuatnya yang begitu pelik dan sulit. Nah, diharapkan kalian juga bukan hanya belajar, tapi Bapak harap kalian juga bisa, kalau bisa, menjahit. Bagi yang perempuan mungkin laki-laki juga boleh. Supaya apa? Supaya itu menjadi suatu kelebihan bagi kalian. Nah, proses membuat baju memerlukan waktu yang sangat lama, teman-teman. Mulai dari menanam pohon, kapas, hingga menjadi baju. Nah, apa hubungannya baju dengan pohon? Masih ingat nggak di pembelajaran semester sebelumnya? Bahwa di pembelajaran tema sebelumnya, bahwa apa? Kertas itu dibuat daripada pohon. Nah, kertas ditemukan oleh dinasti Sailun. Nah, dinasti Sailun ini yang dari Cina ini menemukan sebuah temuan kertas
yang akhirnya sampai sekarang dikembangkan menjadi berbagai bahan kertas yang berbeda-beda. Nah, bahan bentuk kertas tersebut awalnya bahan komposisinya atau terbuat dari kayu, teman-teman. Kemudian kayu juga bisa dijadikan apa? Dijadikan baju. Nah, dengan apa? Dengan mungkin dengan proses yang terorganisir atau dengan rapi. Coba perhatikan bagian daripada tahapan-tahapan sehingga kayu itu menjadi sebuah baju. Di sini ada gambar, teman-teman. Gambarnya itu berupa kayu ya. Kemudian kayu tersebut digiling. Nah, sehingga kayu tersebut direkatkan sehingga menjadi beberapa anyaman-anyaman kecil membentuk dicampur dengan beberapa alat kimia sehingga menjadilah sebuah benang, teman-teman. Setelah itu, benang-benang tersebut benang-benang tersebut disatukan menjadi satuan benang yang begitu panjang dan disatukan menjadi gelondongan yang begitu besar. Kemudian gelondongan-gelondongan tersebut menjadi satu kesatuan yang lebih kecil lagi yang disebut benang. Ada pula setelah menjadi benang, kemudian atau yang langsung saja dari sini sampai menenun. Nah, kemudian benang-benang kecil tersebut disatukan dengan cara menenun. Nah, ini dengan cara menenun itu menyatukan dengan cara seperti pada tahap keempat ini ya. Nah, dan tahap keempat. Nah, ini namanya menenun kain. Jadi menyatukan bentuknya dari segi empat dengan masuk ke bawah, yang satunya masuk ke atas nih. Kalau bisa dicari di YouTube bagaimana cara menenun. Nah, kemudian setelah itu setiap kain tersebut dikumpulkan menjadi helaian beberapa meter, menjadi beberapa meter. Kemudian menjadilah sebuah kain. Nah, setelah menjadi kain tersebut di apa? Diwarnai, dicap, dicelep sehingga muncullah beberapa warna. Ada warna kuning, ada warna biru, ada warna orange, dan lain sebagainya. Setelah itu, si penjahit membeli kain tersebut dari grosir atau dari pasar dia membeli. Nah, si penjahit ini adalah orang yang ahli dalam memodel atau membuat satu pakaian. Kemudian dia mengukur panjang dan tinggi serta lebarnya ukuran badan konsumennya atau orang yang akan dibuatkan bajunya sehingga dia bergerak, maka jadilah sebuah baju. Nah, ini proses daripada pembuatan baju seperti itu. Nah, pada hakikatnya adalah ini melalui beberapa perubahan energi. Pertama, itu perubahan ini melalui beberapa perubahan energi, yaitu perubahan energi gerak, kemudian energi kimia juga, dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Di halaman 75, teman-teman, coba dilihat teman-teman. Energi apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah baju? Nah, kira-kira energi apa saja yang kalian ketahui daripada pembuatan baju tersebut? Nah, energi apa saja yang dikeluarkan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan baju? Nah, tadi energi apa saja orang-orang yang terlibat dari pembuatan baju, ya? Coba dipikir-pikir, dilihat. Nah, jadi, kalau ditanyakan energi apa saja yang dikeluarkan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan baju? Nah, kemudian, apa kewajiban kalian terhadap baju yang kalian miliki?
Kalian hanya tinggal memakai baju setelah dibeli, tanpa kalian ketahui bahwa baju tersebut adalah hasil daripada karya seseorang. Tapi sebagai seorang yang berpendidikan, kalian juga bukan hanya memakai, tapi juga harus menjaga. Kira-kira hal apa saja yang kalian pikirkan, yang kalian dapat rasakan, atau kalian bisa ungkapkan kewajiban apa saja terhadap baju yang kalian miliki. Bahwa baju adalah hasil produksi, hasil karya dari sebuah energi yang dilakukan oleh orang. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Waktu yang diperlukan untuk baju sangat lama, energi yang digunakan juga sangat besar. Oleh karena itu kita harus menghargai waktu dan energi. Nah, itu tadi sangat lama sekali ya. Baju yang kalian pakai tidak tidak tersedia begitu saja. Jadi di sini kalian tulis energi apa saja yang dikeluarkan oleh orang-orang dalam pembuatan baju. Enggak sampai 2 3, hanya satu saja ya. Ini satu, ini satu. Kemudian ada berapa proses yang harus dilalui hingga tersedia baju yang bisa dipakai. Untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit memerlukan cukup waktu lama. Mulai membeli bahan di toko, memotong bahan, dan akhirnya dijahit. Setelah dijahit, jadilah baju yang dapat dipakai. Nah, itu teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Lanjut, kita akan memahami waktu, teman-teman. Nah, sebelum pada soal-soal di halaman berikutnya, Pak Mudai ingin memberikan ulasan atau pembelajaran kepada kalian tentang bagaimana cara menghitung lamanya satu kegiatan atau memprediksi, menebak, menerka tentang bulan atau jam. Teman-teman, baik, kita lanjutkan. Baik, 12 bulan. Satu tahun itu ada 12 bulan, teman-teman. Dalam satu bulan itu ada 4 minggu. Baik. Kemudian, dalam satu tahun ada 12 bulan. Apakah kalian tahu nama-nama 12 bulan tersebut? Bagi yang sudah tahu, baik, ini adalah pelajaran untuk memperkuat ingatan kalian. Bagi yang belum tahu, berarti ini adalah pelajaran untuk kalian lebih mengetahui dan memahami serta menghafalkan bulan-bulan tersebut. Bulan ke-1 itu Januari, kemudian Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan yang terakhir adalah Desember. Nah, inilah nama-nama ke-12 bulan tersebut dalam satu tahun. Baik, teman-teman, kita akan menghitung bagaimana lamanya suatu kegiatan atau menerka awal sebuah kegiatan. Contoh, di sini Pemuda sudah memberikan sodorkan contoh tentang petani memanen sawahnya selama 4 bulan sekali. Jadi selama 4 bulan sekali itu petani memanen sawahnya 4 bulan panen, 4 bulan panen, dari awal selama 4 sampai akhir itu 4 bulan. Jadi waktunya itu, umur padi itu dari awal memanen sampai bisa dipanen, dari awal menanam sampai bisa dipanen itu ada 4 bulan. Kemudian dipanen pada bulan Oktober. Jadi si petani ini memanennya pada bulan Oktober, teman-teman. Coba dilihat. Pada bulan Oktober tersebut adalah petani sudah panen. Pada bulan apakah dia mulai menanam padi? Ini pertanyaannya. Jadi menanam benihnya petani tersebut pada bulan apa? Maka caranya adalah cari dulu bulan Oktober. Bulan Oktober mana? Nih, bulan Oktober ya. Ini bulan Oktober pada nomor ke-10. Kemudian cari berapa lama Pak Tani untuk bisa memanen dari mulai menanam benihnya. Ada 4 bulan. Jadi 4 bulan lamanya dari mulai menanam benih sampai ke panen. Maka karena di sini ada 4 bulan, sekali dia panen, maka kita hitung dengan hitungan sampai 4 mundur. 1, 2, 3, 4. Coba dilihat. Pada hitungan keempat, kita ditunjukkan pada angka 6. Angka 6 ini lurus dengan bulan Juni. Maka si petani ini menanam
benihnya awalnya adalah bulan Juni. Seperti itu teman-teman. Baik, pada contoh kedua. Coba perhatikan contoh kedua ini teman-teman. Ini contohnya hampir sama dengan contoh-contoh sebelumnya, yaitu tentang apa? Lamanya satu kegiatan. Cuman hanya berbeda sedikit saja. Baik, tadi itu Nina berlibur ke rumah nenek. Dari dia ketika liburan berkunjung dan menginap di rumah nenek. Berangkatnya dari bulan Februari, berkunjungnya pada bulan Februari ya. Jadi pada bulan Februari itu si Nina itu ke rumah nenek dan pulang pada bulan Mei. Coba kita lihat. Yang jadi pertanyaan, berapa bulan Nina di rumah nenek? Berapa bulan Nina tinggal dan berdiam diri di rumah nenek? Coba cari dulu awalnya dia berangkat bulan apa? Bulan Februari. Dan pulang dia bulan apa? Pulangnya dia bulan Mei. Kita dapat simpulkan dari sini bahwa cari bulan Februari dulu. Kita bisa mengisinya dari bulan Februari. Nah ini, bulan Februari dia berangkat. Nah ini. Bulan Februari dia berangkat. Kemudian dia pulang pada bulan Mei. Pada bulan Mei inilah dia pulang, Nina. Nah, kemudian kita bisa prediksi dan kita bisa hitung dari data-data tersebut karena Nina itu berangkatnya bulan Februari dan di bulan Mei. Bulan Februari itu adalah bulan yang kedua dan sedangkan bulan Mei adalah bulan yang kelima. Kita hitung berapa bulan? 1, 2, 3. Ada 3, 1, 2, 3. Berarti kurang lebih si Nina ini ada 3 bulan di rumah nenek. Nah, seperti itu. Untuk contoh yang nomor 3. Selama 3 bulan, Sari bisa membuat 17 sendal. Nah, jadi selama 3 bulan ini, Sari bisa mampu menghasilkan produksi atau membuat 17 sendal. Baik, coba kita datanya tulis dulu. Selama 3 bulan adalah membuahkan 17 sendal. Nah, bisa membuat 17 sendal. Kemudian, jika dalam jangka waktu 9 bulan, pertanyaannya adalah jika dalam 9 bulan, berapa sendal yang dia buat? Nah, jika dalam 9 bulan, coba hitung dulu. Tambah 3. 3 tambah 3, 6. Tambah 3 lagi, 6, 7, 8, 9. Berarti ini sudah sampai 9 ya. Sama dengan ini. Nah, ini sudah sampai 9 bulan. Dalam 3 bulan dia 17 sendal. 3 bulan 17 sendal. Jadi 17-nya ada berapa tuh? Selama 3 bulan 17 sendal. 3 bulan lagi 17 sendal. 3 bulan lagi 17 sendal. Jadi 3 bulannya ini jadi selama 9 bulan berarti ada berapa sendal? Tinggal ditambahkan dari data-data ini. 17 tambah 17 tambah 17. Nah, berarti 17-nya kita bisa dapat simpulkan 17 dikali 3. Kenapa dikali 3? Dilihat dari sininya. 1, 2, 3. Nah, 3-nya sampai 3 kali itu menunjukkan 9 bulan. Nah, kenapa dikali 3? Nah, karena ininya ada 3 nih. 3 bulannya ada 3. Berarti ada 3 bulannya ada 3 yang menghasilkan 17. 3 bulannya 17 sendal. 17 kali 3. Berarti kita hitung dengan cara susun. Nah, 7 kali 3 itu 21. Simpen 2-nya di atas. 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. Berarti hasilnya adalah 51. Berarti kita dapat simpulkan teman-teman bahwa dalam jangka waktu 9 bulan, si Nina ini, Bu Sari ini, bisa menghasilkan berapa sendal? 51 sendal, teman-teman. Begitu, teman-teman ya. Kira-kira mudah nggak?
Kemudian contoh yang keempat, dalam jangka waktu 2 bulan, Rani mampu membuat 10 tas. Nah, kita dapat simpulkan, dalam waktu 2 bulan, Rani mampu membuat 10 tas tradisional. Jika 50 buah tas, berapa bulan yang dia perlukan untuk membuat tas tersebut? Nah, targetnya adalah 50 buah tas. Dianya si siapa ini? Rani ini mampu dalam 2 bulan tersebut 10 tas. Berarti 2/10. Duanya itu 2 bulan, 10-nya ini 10 tas. Gitu ya. Duanya itu 2 bulan, 10-nya ini 10 tas. Nah, ini kalau misalkan sampai 50 tas, kira-kira berapa bulannya? Tambah lagi 10 tambah 10 20. Belum sampai 50, belum. Sama seperti tadi. Ini berarti 2 bulan. Kemudian 2 bulan lagi berapa tas? 2 bulan 10 tas. Hitung 10, 20, 30. Baru 30. Tambah 2 bulan lagi 10 tas. Gitu ya cara menghitungnya. Emang soalnya harus seperti ini. Kemudian tambah 2 bulan lagi. Hitung dulu ini berapa tas? 10, 20, 30, 40 tas. Tambah 2 bulan lagi, semuanya 50 tas. Nah, kita ini 2 bulannya ada berapa kali nih? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti dia bisa menghasilkan tas 50 buah tersebut dalam jangka waktu berapa bulan? 10 bulan isinya. Begitu teman-teman. Nah, kira-kira mengerti teman-teman ya cara menghitungnya. Memang cara menghitungnya harus berbeda teman-teman. Agar harus kalian berpikir panjang dan berpikir keras dalam menghitung pembelajaran seperti ini. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Di sini sudah ada sehari semalam 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Nah, ini sudah jadi itu ya, ukuran satuan baku. Sini sudah ada contohnya, Pak Sahil bekerja dari jam 08 dan pulang jam 15.00. Nah, kita lihat. Bekerjanya jadi jam 8 pagi, pulang jam 15.00. 15.00 itu jam berapa? Jam berapa berarti? Itu adalah jam 3 teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Berapa lama Pak Sahil bekerja? Waktunya berapa lama? Dari jam 8 sampai jam 3 sore tersebut. 15.00 itu 3 sore. Berarti caranya, waktu yang akhir diambil waktu yang awal. Jadi waktu yang akhir mana? Ini waktu yang akhir itu yaitu waktu pulang. Itu adalah 15.00 atau jam 3 sore. Diambil dengan waktu awal. Waktu awal itu adalah 8 pagi. Maka kita dapat simpulkan 15.00 diambil 08.00. Nah, masih ingat teman-teman yang 00 ini disebutnya apa? Menit. Yang di depannya, 2 angka di depannya itu disebut jam. Maka caranya jika menghitung berapa lama, itu caranya diambil. Diambil waktu akhir diambil dengan waktu awal. Waktu akhirnya 15.00, waktu awalnya 8.00. Maka 15 diambil 08.00. 00 diambil 00 adalah 00 teman-teman. Nah, jadi menitnya 00. 15 diambil 8. 15 8 itu 7. Nah, berarti Pak Sahil dalam bekerja itu adalah sebanyak 7 jam, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Kira-kira sampai sini bisa dapat mengerti, teman-teman. Mudah-mudahan dapat mengerti, teman-teman ya. Baik. Selanjutnya adalah contoh selanjutnya. Ibu membuat kue dari jam 19.00.
Kue tersebut akan jadi setelah 1,5 jam atau dalam kata lain 1 jam lewat 30 menit. Pada jam berapa kue tersebut jadi? Nah, jadi pertanyaan ini menerka jam atau memprediksi jam. Kalau tadi lamanya suatu pekerjaan. Kalau ini menebak jam. Sama seperti ini nih, menebak nama bulan. Maka caranya adalah, kalau ada soal seperti ini, mulainya ibu membuat kue dari jam berapa? Dari jam 19.00. 19.00 itu jam berapa? Jam 7 petang ya. Sudah lewat maghrib ini. Kalau misal 18.00 itu jam 6 sore. Kemudian yang jadi pertanyaan, jam berapa kue tersebut jadi? Kue tersebut bisa jadi dalam jangka waktu berapa jam? Dalam jangka waktu 1,5 jam atau 1 jam lewat 30 menit. Maka kita tulis dulu waktu awalnya. Waktu awal adalah 19.00. Kemudian ini berapa ini? 1 jam. Tulis 1 lewat 30. Kalau ada soal seperti ini, bukan diambil, tapi ditambah. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 3, 3, teman-teman. Nah, 19 tambah 1, 20. Nah, maka kue tersebut yang dibuat oleh ibu adalah akan jadi pada jam berapa? 20.30 atau dalam jamnya disebut jam setengah 9. Seperti itu teman-teman. Kira-kira bisa mengerti? Mudah-mudahan mengerti. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Pada halaman 766, 76 sampai 77. Baik, pada halaman 76 kita lihat. Perhatikan dengan baik. Nah, di sini berikut ini adalah contoh tentang lamanya suatu kejadian. Wah, ini Pak Made menanam bibit jagung pada awal bulan April. Pada akhir bulan Juli, jagung sudah siap dipanen. Berapa lama proses menanam jagung? Nah, Bapak tadi udah dijelaskan sama Bapak. Maka ini soalnya teman-teman. Kemudian Pak Made bisa membuat 4 bedengan tiap hari. Jika harus membuat 20 bedengan, berapa hari yang Pak Made perlukan? Nah, ini kasus-kasus seperti ini tadi sudah dibahas sama Bapak. Coba teman-teman. Memang buku tidak menjelaskan dengan begitu detail, tapi Bapak sebelumnya sudah jelaskan dalam berbagai soal supaya kalian bisa mengerti ya teman-teman. Baik. Silakan diisi di halaman 76 itu teman-teman dengan melihat daripada apa yang Bapak sudah jelaskan. Baik. Kita lanjutkan teman-teman. Kemudian di halaman 78. Nah, silakan dikerjakan tadi teman-teman ya, nomor 1 sampai nomor 5. Baik. Di halaman 78 ini kita memasuki pembelajaran kelima. Baik, saat di sekolah, kalian memerlukan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar kalian dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Nah, seperti apa sarana itu? Sarana itu apa sih, Pak? Sarana itu seperti apa? Seperti kelas, meja, bangku, itu namanya sarana. Komputer, buku-buku, itu namanya sarana. Kalian perlu ruang kelas yang bersih. Kalian perlu halaman bermain dan olahraga. Sekolah harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Nah, di sekolah tersebut pasti ada listriknya ya teman-teman ya. Seperti saklar. Nah, listrik untuk penerang. Listrik untuk menyediakan air. Listrik untuk apa? Untuk kalian berwudu. Kalian sehingga bisa sholat. Listrik juga diperlukan untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Seperti praktek komputer gitu. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Nah, kalian tahu bahwa setiap bulan itu sekolah membayar tunggakan listrik. Seperti setiap ruang kelas mempunyai
beberapa penerang lampu seperti di sekolahan kita. Nah, listrik tersebut digunakan oleh kita semua. Sekolah membayar energi listrik tersebut. Matikan lampu kelas jika tidak digunakan. Jika teman-teman menggunakan lampu ketika belajar, maka teman-teman harus ketika pulang harus mematikannya. Contoh lagi, biasanya teman-teman menggunakan kipas angin ketika belajar karena keadaan kelas begitu panas sehingga kalian memerlukan kipas angin. Tapi ingat, setelah pulang kalian harus mematikannya. Kenapa harus seperti itu? Karena itu bagian daripada kita menjaga energi listrik. Matikan keran air ketika setelah digunakan. Jadi kalau energi apapun ketika sudah digunakan, maka kita harus mematikannya. Supaya apa? Supaya hemat. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian harus peduli terhadap penggunaan energi di sekolah. Maka kita harus menggunakan energi itu dengan sehemat mungkin. Banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi. Perilaku hemat merupakan perilaku terpuji yang disukai Tuhan. Jadi dengan hemat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, teman-teman. Tuhan suka terhadap orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan suka terhadap orang-orang Tuhan suka terhadap orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Jadi Allah itu suka sama orang-orang yang tidak boros, tapi Allah juga tidak suka sama orang-orang yang boros, ya teman-teman. Kita lanjutkan. Baik teman-teman, di halaman ini, di halaman 79 teman-teman, coba dia lihat. Halaman 79. Berdasarkan bacaan di atas, nah kalian sudah membaca di halaman 7 berapa? 78 tadi dibaca. Silakan jawab pertanyaan berikut dari nomor 1 sampai nomor 5. Silakan dijawab apa saja kan yang kalian perlakukan agar dapat belajar dengan nyaman. Coba. Selanjutnya, ayo berlatih. Coba. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi. Coba kalian buka halaman 80 teman-teman. Di halaman 80 itu ada gambar-gambar. Jika ada gambar yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi, artinya menggunakan dengan sehemat mungkin seperlunya kita. Itu dikasih tanda centang atau checklist. Kemudian berilah tanda silang atau tanda X pada gambar yang tidak menunjukkan kewajiban menggunakan energi. Artinya, berilah tanda X atau silang bagi gambar yang menunjukkan pemborosan pada energi. Nah, silakan teman-teman dikerjakan halaman 80. Sampai halaman berapa? 81. Kita lanjutkan. Di halaman 81 ini teman-teman, kita akan diajak kembali setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi kita tidak dapat melakukan aktivitas. Betul. Misalnya kalian tanpa lampu, kalian tidak bisa melakukan aktivitas. Entah itu membaca, menonton TV, menelepon, dan lain sebagainya. Makin lama melakukan aktivitas, makin besar energi yang digunakan. Hitunglah lama waktu yang diperlukan pada kegiatan dalam tabel berikut. Nah, jadi makin lama energi yang kita gunakan semakin besar. Jika ada lampu yang terang, yang tidak digunakan seperti untuk membaca dan lain sebagainya, lebih baik dimatikan. Itu menghemat energi. Hitunglah lama waktu yang diperlukan pada kegiatan pada tabel berikut. Nah, ini Pak Mudai sudah jelaskan tadi ya, di awal. Jadi, kalian tinggal mencari apa? Jadi, waktu awal diambil dengan waktu pertama. Nih, waktu pertama ini. Kemudian, waktu akhir ini. Jadi, waktu pertama, waktu 1, ini waktu kedua. Nah, waktu kedua diambil dengan waktu ke-1. Ini tinggal berarti yang ini diambil dengan
waktu ke-1. Seperti itu. Jadi waktu kedua diambil dengan waktu pertama. Maka hasilnya di sini silakan dicatat gitu. Gampang ya teman-teman. Kita lanjutkan teman-teman. Pada tabel di atas, jika kalian sudah meruntutkan, sudah diisi semuanya nomor 1, nomor 2 sampai nomor 5. Dari nomor 1 sampai nomor 5 semuanya udah diisi. Maka cari dari angka dari lamanya waktu dari sini, cari dari atas sampai bawah, dari data di atas, paling lama paling singkat. Mana yang paling singkat? Berarti paling sedikit. Angka yang paling sedikit mana? Coba tunjukkan. Kemudian cari kegiatan yang paling lama atau angka waktu yang paling lama, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjut ke halaman 83. Nah, silakan dikerjakan tadi teman-teman. Di halaman 83 ini, kita sudah memasuki pembelajaran ke-6, teman-teman. Baik, coba dilihat. Ayo menulis. Kembali kita akan belajar bahasa Indonesia, teman-teman. Perubahan energi merupakan kejadian yang setiap saat dapat diamati. Jadi kalian bisa mengamati, menganalisis perubahan energi tersebut. Seperti perubahan energi listrik menjadi cahaya, seperti yang kita dapat saksikan, mana seperti lampu, bisa juga handphone atau televisi, itu perubahannya yang dimaksud perubahan listrik menjadi cahaya. Sekarang ayo susunlah informasi tentang perubahan energi. Mulai bangun tidur hingga kalian berangkat ke sekolah. Tulis dalam bentuk tabel berikut. Nah, coba perubahan energi yang sering tidak kita sadari. Coba. Nomor 1, menyalakan lampu kamar tidur. Itu perubahan energi. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, ini adalah perubahan-perubahan. Coba sekalian isi nomor 1 dan nomor 2 sampai nomor 3 saja teman-teman ya. Baik, coba diisi nomor 2 sampai nomor 3. Kita lanjutkan teman-teman. Kita masuk di halaman 84. Nah, di halaman 84 ini teman-teman, coba dilihat. Ayo berdiskusi. Nah, dalam halaman 24 ini kalian diperintahkan untuk berdiskusi. Energi merupakan karunia Tuhan. Manusia tidak dapat menciptakan energi. Manusia juga tidak dapat memusnahkan energi. Jadi energi itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kita tidak dapat menciptakan atau bisa membuatnya, tidak bisa. Karena itu adalah buatan Tuhan yang Maha Esa. Manusia juga tidak dapat memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Dari bentuk apa? Bentuk energi satu ke energi yang lain. Contoh, energi listrik menjadi energi gerak, kipas angin berarti. Energi listrik menjadi energi panas, berarti setrikaan. Energi berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Perubahan inilah yang dapat kita manfaatkan. Di perubahan energi tersebut kita manfaatkan sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia berhak untuk memanfaatkan energi yang ada di bumi. Di samping memiliki hak, tentu saja ada kewajiban yang harus dikerjakan. Contohnya, kita berhak menggunakan energi listrik. Kita berkewajiban membayar rekening listrik. Nah, itu kewajiban kita. Bersama dengan teman sebangku diskusikan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Tulis hasil diskusi kalian dalam tabel berikut. Nah, ini karena diskusi, Pemudai berikan tidak usah dikerjakan, dibebas tugaskan. Kita lanjut di contoh selanjutnya adalah di halaman 85 teman-teman. Nah, baik. Ayo berlatih. Nah, kembali menghitung lamanya suatu kegiatan. Ada kegiatan 1, ada kegiatan 2. Ini kegiatan akhir, ini kegiatan awal. Nah, cara menghitungnya, untuk mengetahui lamanya suatu kegiatan, maka kegiatan akhir diambil dengan kegiatan awal. Jam 5 diambil jam 4 gitu teman-teman. Ngerti nggak teman-teman? Mudah teman-teman ya. Pak Mudai soalnya sudah terangkan beberapa kali. Kalian mudah-mudahan bisa mengerti. Nomor 2, selesaikan soal-soal berikut. Nah,
Pada hari Minggu ayah menyalakan mesin air pada pukul 04.30, berarti jam setengah 5 pagi sampai jam 5.00, berarti jam 5 pagi. Pada hari Senin ayah menyalakan mesin air dari jam 04.45, berarti sama. Ini jam setengah 5, jam 5 kurang ya. Kurang 15 menit. Baik, sampai pukul 5.30 atau jam setengah 6 pagi. Pada hari apakah ayah menyalakan mesin air lebih lama? Nah, pada hari apa? Kalian ini membandingkan ya. Kalau hari Minggu dari jam 4.30 sampai 5.00. Kalau hari Senin, ayah itu menyalakannya dari jam 4.45 sampai jam 5.30. Kalian analisa dulu. Jadi ini diambil dengan waktu yang awal. Kemudian waktu ini yang 5.30 diambil dengan waktu 04.45. Kemudian kalian bandingkan antara hasil yang hari Minggu dengan hasil hari Senin. Setelah dibandingkan, kalian temukan pada hari apakah ayah menyalakan mesin air lebih lama. Maka angka jam lamanya yang lebih besar, waktunya lebih besar atau lebih lama, itulah yang lebih lama, lebih besar. Berarti waktu jamnya yang lebih besar, angkanya lebih besar, itulah yang lebih lama, teman-teman. Maksudnya seperti itu. Nomor B silakan kerjakan sama seperti di atas, membandingkan. Baik, pada akhirnya kita sampai di penutup pembelajaran subtema 2 ini. Silakan teman-teman yang tadi dikerjakan, yang Bapak perintahkan. Kemudian semua siswa-siswi SDIT Al-Mufid kelas 3 semuanya nomor 1. Himbauan dari Pamudai, kerjakan tugas-tugasnya sesuai perintah. Silakan kerjakan beberapa halaman dari pembelajaran 3. Pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Kemudian nomor 2, tetap disiplin menghormati orang tua dan mengerjakan tugasnya tepat waktu, jangan dinanti-nanti, jangan bermain sebelum menyelesaikan tugas-tugas kalian karena itu adalah bagian daripada kewajiban kalian. Kalian hanya tinggal belajar saja, tidak disuruh untuk bekerja. Maka oleh karena itu Bapak perintahkan kalian tetap disiplin, mengerti waktu belajar, jangan sampai di waktunya mentang-mentang belajarnya di rumah tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Jangan manja di rumah. Kalau kalian sudah besar, kalian mengerti mana hak dan kewajiban kalian. Oleh karena itu, kewajiban kalian belajar. Kerjakan tugasnya dengan baik. Jangan berleha-leha, santai, atau jangan manja di rumahnya, tetap disiplin. Kemudian nomor 3, membaca rangkuman subtema 2. Bacalah rangkuman subtema 2 tersebut agar kalian mengetahui beberapa poin yang sudah dipelajari pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Kemudian, silakan mengerjakan subtema 2-nya. Silakan dikerjakan latihan subtema 2-nya dari halaman 88 sampai halaman 89. Tapi dikerjakannya dari A sampai B. Untuk yang C tidak usah diisi, teman-teman. Baik, akhir kata tetap disiplin, jadi anak yang soleh dan solehah. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.